BNPB mencatat hingga 18 Agustus jumlah korban meninggal dunia mencapai 70 jiwa. Sementara korban luka mencapai 1.000 lebih. Memasuki hari keempat pasca gempa bumi magnitudo 7,7 mengguncang Nusa Tenggara Timur. BNPB mencatat jumlah korban meninggal dunia mencapai 70 jiwa. Korban terbanyak berada di Kabupaten Manggarai sebanyak 27 jiwa. Sementara itu, korban luka mencapai 1.182 jiwa. Selain itu, gempa juga menyebabkan gelombang pengungsi sebanyak 40.040 jiwa. Pengungsi tertinggi berada di Kabupaten Manggarai Timur dan Kabupaten Manggarai. Hingga saat ini, pengungsi masih membutuhkan bantuan makanan dan minuman serta obat-obatan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menangkap 21 orang yang diduga akan menjadi perusuh demo di Jakarta. Polisi juga menyita petasan atau flare hingga bom molotov. Polda Metro Jaya mengamankan 21 orang yang diduga akan membuat rusuh saat aksi penyampaian pendapat oleh mahasiswa di Jakarta pada Selasa hari ini. Polisi turut menyita barang bukti berupa flare hingga molotov. Dan preemptive education, Polda Metro Jaya mengamankan 21 orang saat ini dalam dimintai keterangan di Ditreskrimum Polda Metro Jaya terkait tentang membawa barang-barang yang dapat membahayakan peserta aksi dan petugas pengamanan serta masyarakat di sekitar. Adapun barang-barang tersebut berupa petasan ataupun flare, botol yang dipersiapkan sebagai pemicu ataupun pemantik sebagai bom molotov. Polisi juga menegaskan pihak-pihak yang membawa ataupun mengganggu dalam pelaksanaan aktivitas penyampaian aspirasi di muka umum bukan merupakan bagian dari mahasiswa. Diketahui Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia menggelar aksi penyampaian pendapat di kawasan Bundaran HI Jakarta Pusat hari ini. Sebanyak 8 tuntutan yang ditunjukkan kepada pemerintah. Dari Jakarta, Rian Rizky Roshali, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi saling dorong mahasiswa dengan polisi terekam kamera karyawan yang bekerja di gedung-gedung di sekitar Jalan Jenderal Sudirman. Sejumlah warga yang bekerja di lantai atas gedung-gedung di kawasan Jalan Jenderal Sudirman menyaksikan secara langsung aksi unjuk rasa. Dari lantai atas, beberapa karyawan ini sempat merekam ketegangan yang terjadi antara polisi dengan mahasiswa. Aduh. Lihat ada begini. Tuh lihat tuh. Dorong-dorongan bunda. Nih, tadi sama yang ijo-ijo ini nih. Semangat mahasiswa. Tuh. Lihat, ya Allah, dibeli pakai duit kita nih, taman-tamannya. Ya Allah. Ya, kita ke informasi lainnya, pemirsa. Tim penyelamat menyisir runtuhan bangunan yang runtuh di Kabupaten Manggarai pasca gempa 7,7 skala Richter. Tim penyelamat membersihkan puing-puing dan mencari korban jiwa yang mungkin masih tertimbun di antara bangunan-bangunan yang hancur. Lebih dari 4.500 rumah dilaporkan rusak dan sekitar 19.000 orang terpaksa mengungsi ke tempat penampungan sementara di seluruh Flores. Lebih dari 3.500 personel militer dan polisi dikerahkan untuk mendukung operasi penyelamatan dan pengiriman bantuan untuk korban.
Sementara itu, sejumlah korban dengan kondisi luka berat dievakuasi melalui jalur udara ke Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut. Hingga Selasa 18 Agustus, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, 7 korban luka berat telah dievakuasi dari Manggarai Timur ke Labuan Bajo. Evakuasi dilakukan dalam 2 kloter menggunakan helikopter Dauphin. Kloter pertama membawa 3 korban bersama dengan tim medis, sementara kloter kedua membawa 4 korban. Para korban mengalami berbagai cedera, mulai dari patah tulang, dislokasi, trauma vertebralis, hingga luka parah pada bagian tangan. Hingga Selasa malam, total korban akibat gempa mencapai 608 orang, terdiri dari 70 orang meninggal dunia, 230 orang luka berat, dan 308 orang luka ringan. Ada beberapa korban dalam kondisi fraktur dan harus kita evakuasi segera mungkin. Sambil menuju ke lokasi untuk evakuasi medis, kita juga dorong sesuai hasil koordinasi dengan Wamenkes. Tadi malam, pagi ini kita dorong beberapa tenaga medis, mulai dari dokter, ada perawat, kemudian apoteker dan logistik obat. Dan itu memang sesegera mungkin harus sampai di sana, karena kalau perjalanan dari Labuan Bajo ini untuk menuju lokasi memakan waktu lebih dari 7 jam. Pemirsa, 2 kapal di Pelabuhan Jailolo, Halmahera Barat, Maluku Utara mengalami insiden tabrakan. Tabrakan kedua kapal itu membuat penumpang panik dan berhamburan menyelamatkan diri. Para penumpang kapal lari berhamburan di atas dermaga untuk menjauh dari kecelakaan tabrakan kapal di Pelabuhan Jailolo, Halmahera Barat, Maluku Utara. Kapal KM Permata Opi akan bersandar di dermaga, namun secara tidak terduga, kapal KM Permata Opi meningkatkan kecepatan hingga menabrak buritan kapal Queen Mary yang bersiap berlayar. Insiden itu membuat warga yang berada di atas dermaga pelabuhan maupun sejumlah penumpang yang berada di kapal panik dan berteriak histeris hingga suasana menjadi kepanikan. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas 3 Jailolo, Rosihan Gamjim menyampaikan bahwa insiden itu disebabkan karena murni faktor cuaca. Sebelum tali tambaknya diikat di bolder, datang angin kencang dan tak terhindarkan lagi kejadian tubrukan itu terjadi antara kapal KM Permata Obi dan kapal Queen Mary yang sedang melaksanakan persiapan keberangkatan. Meski tidak menimbulkan korban, kerusakan besar dialami dan sejumlah kendaraan roda 2 milik penumpang mengalami rusak berat. Dari Ternate, Maluku Utara, Ismail Sangaji, iNews melaporkan.